Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi terkait permasalahan P3K tenaga teknis, di mana Bapak Ibu semua di sini banyak yang tidak dinyatakan lulus dikarenakan nilai ambang batas nilai yang terlalu tinggi. Nah, seperti apa permasalahannya atau seperti apa kita menyelesaikan permasalahan ini untuk jalan yang terakhir kalinya? Kita langsung saja simak videonya nanti. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @tidakdiabachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Dan misalnya Bapak Ibu ingin berkontribusi pada Abah Channel ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa mengirimkan berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang mungkin menjadi alternatif terakhir bagi Bapak Ibu semua perihal yang tidak dinyatakan lolos pada P3K tenaga teknis di sini. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin tidak dialami oleh Bapak Ibu sendiri dikarenakan ini dialami nasional. Artinya seluruh Indonesia mengalami hal ini. Kenapa, Mas? Di sini Bapak Ibu banyak instansi-instansi yang masih kosong dikarenakan tidak dinyatakan lulus pada formasi yang Bapak Ibu lamar. Nah, ini disebabkan karena nilai ambang batas nilai yang terlalu tinggi pada masing-masing formasi. Dan semoga Menpan RB maupun BKN mendengarkan hal ini ataupun curhatan dari rekan-rekan sekalian P3K tenaga teknis. Nah, semoga Menpan RB mendengar jadi keluh kesah Bapak Ibu semua, sehingga Menpan RB pada pasca sanggah nantinya atau pada masa sanggah nantinya itu Bapak Ibu berubah pikiran, yang awalnya menerapkan pada passing grade itu bisa menerapkan pada proses peringkat. Kenapa seperti itu? Dikarenakan misalnya tidak menerapkan sistem peringkat ataupun penurunan passing grade yang sangat rendah sekali, maka akan banyak formasi yang kosong. Karena dialami pada masing-masing kabupaten kota atau mirisnya pada masing-masing kabupaten kota yang diterima hanya 1 sampai dengan belasan ataupun puluhan orang, tidak sampai memenuhi target yang ada. Bisa saja dalam satu kabupaten tersebut hanya 1 ataupun 16 orang yang diterima dalam satu formasi yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan ratusan, yang diterima hanya 16 orang. Pasti Bapak Ibu juga mengalami hal ini atau di kabupaten Bapak Ibu mengalami hal ini. Nah, misalnya ini tidak menjadi perhatian dari Menpan RB ataupun BKN khususnya, maka akan banyak formasi yang kosong. Dan yang kita bisa lakukan untuk alternatif terakhir adalah, jadi yang menjadi harapan terakhir kita semua yaitu pada masa sanggah nantinya yang dilakukan mulai tanggal 27 sampai dengan 29 April tahun 2023. Itu merupakan salah satu alternatif yang paling terakhir. Jadi kita sampaikan keluh kesah kita pada Menpan RB ataupun BKN pada masa sanggah tersebut. Misalnya Bapak Ibu memang memenuhi pada kriteria dalam peringkatan, ataupun mungkin Bapak Ibu juga memiliki sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu bisa sanggah nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu juga ada yang berkeluh kesah kepada saya dari Papua di sana, yang bersangkutan awalnya tidak memahami tentang passing grade tersebut, yang bersangkutan atas nama Bapak David Arnold Kumendong. Nah, di sini Bapak Ibu dari hasil yang bersangkutan. Yang bersangkutan awalnya mengira 318 di sini merupakan nilai passing grade. Jadi yang bersangkutan konsultasi kepada saya, "Mas, nilai saya 318. Sedangkan nilai ambang batas yang ada adalah 293 untuk ahli pertama perencana." Nah, di sini Bapak Ibu saya jelaskan bahwasanya yang dipakai adalah nilai murni yang di depan. Jadi nilai murni yang teknis, tenaga teknis yang ada di sini yang 150, bukan nilai kumulatif dari kumpulan semua. Nah, setelah saya jelaskan sedemikian rupa, akhirnya yang bersangkutan memahami bahwasanya yang menyebabkan tidak lulus tersebut adalah nilai teknisnya. Dan Bapak Ibu yang bersangkutan menyampaikan kepada saya bahwasanya dalam satu formasi yang dia lamar, yang bersangkutan merupakan nomor 1 di Papua yang ada di kabupaten kota di sana. Dia melamar pada Kemenpora. Nah, mirisnya Bapak Ibu, dalam formasi tersebut tidak ada yang diterima.
dalam satu formasi tersebut tidak ada yang diterima. Nah, ini merupakan menjadi permasalahan oleh pemerintah. Kenapa? Karena masih banyak formasi yang kosong dikarenakan nilai ambang batas yang terlalu tinggi. Semoga ada kebijakan nantinya yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Dan di sini Bapak Ibu, yang terjadi adalah pada ahli pertama perencana banyak sekali yang tidak lulus Bapak Ibu, banyak sekali. Saya yakin di Indonesia ini banyak yang tidak lulus atau dinyatakan tidak lulus dikarenakan nilai ambang batas yang terlalu tinggi, yaitu 293. Ini khusus ahli perencana. Nah, di sini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua karena ini merupakan alternatif terakhir saat masa sanggah. Coba kita sampaikan keluh kesah kita pada Kemenpan maupun BKN pada masa sanggah tersebut. Mungkin dengan kata-kata seperti ini saya sudah mengkonsep, mungkin bisa menjadi pedoman Bapak Ibu semua. Nah, ini merupakan kata-kata masa sanggah yang saya konsep. Misalnya Bapak Ibu berkenan mengikuti hal ini, monggo Bapak Ibu bisa lakukan karena ini merupakan jalan terakhir Bapak Ibu, alternatif terakhir yang bisa kita lakukan karena tidak ada jalan lain. Semoga pemerintah nantinya bisa mendengarkan keluh kesah kita karena kita sudah berusaha dan juga kita sudah mengabdi pada negara ini belasan tahun. Nah, mungkin pemerintah juga bisa memikirkan dengan hal tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada jalan lain selain hal ini. Selain kita meminta pada pemerintah bisa menurunkan passing grade ataupun bisa menerapkan sistem peringkat yang lebih memanusiakan manusia. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti hal tes. Kita sudah mengikuti aturan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak menerapkan langsung pengangkatan. Nah, mungkin sistem peringkat ini merupakan alternatif yang bisa terbaik atau jalan terbaik yang adil, berkeadilan. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti prosedur yang ada, yaitu mengikuti tes. Nah, seperti apa kata-katanya? Coba kita lihat Bapak Ibu. Ini merupakan kata-kata yang saya konsep. Bapak Ibu bisa mengedit ataupun bisa menerapkan hal ini. Bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu ketik ulang. Nah, ini kata-kata masa sanggah yang nanti kita terapkan saat kita melakukan masa sanggah, yaitu dengan kata-kata seperti ini. Mungkin ini juga bisa menjadi Bapak Ibu pedoman Bapak Ibu semua. Setelah melihat hasil pengumuman dari BKD di kabupaten mana Bapak Ibu melamar, untuk seleksi kompetensi teknis banyak peserta yang tidak lolos dikarenakan nilai ambang batas nilai untuk kompetensi teknis terlalu tinggi. Saya merupakan peserta yang lolos dalam segi peringkat pada formasi yang saya lamar. Saya melamar pada formasi ahli pertama perencana pada instansi apa. Nah, seperti itu. Dalam satu formasi yang saya lamar terdapat kebutuhan sejumlah berapa orang. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Akan tetapi semua tidak lulus dikarenakan semua tidak memenuhi ambang batas nilai atau passing grade. Oleh sebab itu maka mohon kebijakan dari Kemenpan RB dan BKN untuk dapat menerapkan sistem peringkat pada setiap formasi P3K tenaga teknis. Jika masih menerapkan passing grade, maka akan terjadi kekosongan formasi. Dan saya, misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan keahlian apa yang Bapak Ibu miliki ataupun sertifikat apa yang Bapak Ibu miliki. Misalnya seperti ini. Saya memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ijazah yang saya miliki, mungkin dapat menjadi tambahan nilai dalam proses seleksi ini. Dan saya juga merupakan PTT yang sudah mengabdi pada negara ini selama berapa tahun. Nah, mulai tahun berapa, misalnya seperti itu. Semoga dapat menjadi perhatian Bapak Kemenpan RB khususnya. Terima kasih. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melakukan masa sanggah dengan kata-kata ini. Nah, karena ini merupakan jalan alternatif terakhir atau alternatif terakhir yang bisa kita lakukan. Karena tidak ada lagi yang dapat kita lakukan kecuali kita memohon pada Kemenpan RB. Karena kita sudah belajar, sudah berusaha, dan sudah berdoa. Nah, ini merupakan alternatif terakhir. Nah, ini mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan nantinya pada masa sanggah. Dengan menyanggah dan dengan menginformasikan hal-hal yang Bapak Ibu miliki. Kompetensi-kompetensi apa yang Bapak Ibu miliki. Dan akhirnya nantinya Kemenpan RB semoga mendengarkan curhatan kita melalui masa sanggah tersebut. Yaitu dengan sistem peringkat ataupun dengan sistem penurunan passing grade Bapak Ibu.
Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya mengajak rekan-rekan semua kita bekerja atau bersatu dalam masa sanggah tersebut. Dan dengan kita bersatu, semoga Menpan RB bisa mendengarkan keluh kesah kita. Dan Bapak Ibu juga diharapkan komen pada kolom komentar di bawah di sini. Mohon komentarnya agar Kemenpan RB maupun BKN bisa mendengarkan keluh kesah kita. Bapak Ibu sampaikan unek-uneknya di kolom komentar juga Bapak Ibu agar dibaca oleh Kemenpan RB maupun BKN. Nah, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Bacanal. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Dan tidak lupa pula saat ini Bacanal telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.bacanal.com. Atau Bapak Ibu juga bisa berkontribusi pada Bacanal ini dengan sebuah pulsa di berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.